139. Misi Rahasia Planning. Ustadz, tolong bersihkan semua pikiran negatif mengenai kita ya. Hapus itu semua. Kami berdua ini sebenarnya sedang mencari sebuah kebenaran. Baby mulai. Berlaga ini semua berhubungan dengan sains. Sains gitu. Keren bener dah. Betul Ustadz. Anggap saja ini kita sama-sama belajar. Karena setelah kami tahu, Ustadz juga lebih tidak beruntungnya sama dengan kami. Dijah kini menyahut dengan wajah yang iba. Kasihan banget ini orang satu. Baik. Nurut. Kaya. Pinter. Lah kok gak jebol-jebol. Padahal dia baiknya kebangetan loh. Ningrum juga. Udah kaya tembok besar China aja penjagaannya. Susah ditembus. Apa jah? Beb. Tapi saya gak pernah menganggap kalian buruk kok. Kalian. Ya baik-baik aja di mata saya. Balasnya. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti benar. Ustadz itu adalah orang yang positive thinking. Apa dah? Kok gak nyambung si baby? Dia juga jadinya like dan mikir lama banget. Intinya gini Ustadz. Kami juga baru aja ketemu sama Ningrum. Persis banget di kursi yang diduduki sama Ustadz. Persis pakai banget. Dan kami membahas ini bersama. Bahas apa Beb? Tanya Ustadz Rohim kini celingukan. Lalu melihat mie ayam yang ada di sampingnya. Lalu menunjuk. Ini. Makanannya Ningrum. Keduanya mengangguk. Kalian dari tadi di sini. Gak mesen. Keduanya menggeleng. Di hati mereka sudah bersorak gembira. Pria ini adalah seorang cahaya kebaikan kalau urusan makanan emang. Sensitifnya tuh. Paling top. Kalau aja mereka masih jomblo. Pasti naksir berat sama nih orang. Kenapa? Lalu ia berdiri dan mendekati meja si yang jualan. Mereka bisa dengar suara Ustadz Rohim yang bicara. Minta mie ayam 3 porsi. Baby langsung gercep ke sana juga. Kasih ceker ya bude, kayak Ningrum tadi. Sama kasih kerupuk pangsitnya, minumnya teh manis dingin. Kamu jah? Tanya Baby dengan pede. Ya kali gak dipesenin minuman. Kan seret. Bisa batuk-batuk mereka nanti. Dan kalau baru dipesenin nanti. Ya alamat kobong tenggorokan. Samain aja Beb. 2 bude. Ustadz minumnya apa? Tanya Baby tanpa dosa. Oh. Hahaha, ya sama deh. Saya padahal yang bayarin kayak kamu yang traktir Beb. Balasnya pelan. Ya kan ini namanya inisiatif Ustadz. Hehe. Mereka kembali duduk sambil menunggu pesanan mereka datang. Jadi Ustadz. Kami sedang membahas bagaimana caranya hamil. Secepatnya. Hah? Terus kamu bahas sama Ningrum gitu? Weh. Besar juga nyali kalian ya. Hebat. Ini muji apa nyindir ya Ustadz? Tapi kami mikirnya Ningrum itu lagi hamil. Makanya kami lagi cari tips and trik. Soalnya ngelihat dia kok nggak haid-haid. Ya kan kali aja. Udah hamil gitu. Kami kan udah lama tapi nggak hamil-hamil. Lah Ustadz Rohim jadinya ketawa. Iya. Kami sibuk banget emang. Balasnya polos. Nah. Kami kan nanya gitu ke Ningrum. Katanya dua-duanya sama-sama sibuk. Tadinya kalau begitu kan. Kami mau bahas bersama tips and triknya. Gimana gitu biar cepet hamil. Nah, berhubung Ningrum sibuk dan harus ngajar. Mending Ustadz Rohim aja ya. Gimana Ustadz? Boleh? Tanya Baby polos. Ya boleh banget. Siapa yang gak mau punya anak? Maulah. Nah, jadilah kita bisa mulai bahasan. Bagaimana? How teh? Makanya. Gimana? Karena kita sama-sama gak ngerti ya, gimana kalau kita ketemu lagi dalam beberapa hari dan bahas ini lagi. Tapi ingat, ini sifatnya rahasia. Hanya antara kita bertiga aja. Jangan sampai tahu. Para pasangan kita ini. Kan gak asik, nanti kita modus. Mereka udah tahu. Hayo, mau bikin anak ya, kan gak asik. Gak nikmatin nanti. Celoteh Baby. Gak sih. Nikmatin aja. Balas Dijah serius banget lagi. Ustadz Rohim hanya melirik dan menggeleng. Dia baca istighfar palingan ya. Keesokan harinya mereka kembali bertemu.
Tapi kali ini di depan rumah Dijah. Coba bayangin dong. Apa kata orang-orang yang lihat kalau ngeliat dua perempuan dan satu ustadz duduk bareng di satu tempat? Walau itu adalah tempat terbuka. Tapi kan mencurigakan sekali. Ya gak sih? Tapi ya mereka setuju bertemu di sini. Semuanya sudah diberi tugas masing-masing. Ketua dalam misi ini adalah Baby, wakil dan sekretaris adalah Dijah, dan bendahara. Plus pendanaan. Udah tahu dong siapa. Yap, Ustadz Rohim. Pria itu sudah seperti CS mereka sekarang. Seperti besti yang sudah lama mereka nanti. Satu doang kesimpulan mengenai Ustadz Rohim. Dia akan nurut kalau berurusan sama Ning Ningrum. Temang cinta itu buta saudara-saudara. Sampai pria sepinter dan sebaik itu bisa sesat juga kenal sama Baby plus Dijah hanya karena iming-iming mendapatkan cintanya. Mereka sudah setuju dalam masa semalam itu nyari data sebanyak-banyaknya dengan mencari mana yang paling efektif. Lalu mereka akan membicarakannya di sini di jam yang telah ditentukan. Tentu dengan request makanan apa yang harus dibawa oleh Ustadz Rohim. Kali ini, menunya adalah ayam popcorn. Tahu gak? Yang kecil-kecil kotak-kotak crispy dan ditaburi bumbu pedas itu. Yumii. Jetty. Mulai dari siapa dulu nih? Ucap Baby sambil makan itu ayam crispy. Aku duluan. Keburu hilang dan lupa. Ucap Dijah mengangkat tangannya. Ia membawa secari kertas dong. Niat banget buat ngasih ide. Jetty nawaitunya. Mereka akan menuliskan mana-mana saja yang bagus dan itu yang akan diaplikasikan. Jetty. Ini ada gila-gilanya sih. Baby, Dijah dan Ning Ningrum diharapkan hamil bersamaan. Ya udah, ucap Baby sebagai ketua. Aku baca. Katanya kalau perempuannya suruh minum vitamin E, lakinya juga. Terus makan daging. Pokoknya yang protein. Kalau ceweknya itu perbanyak minum jamu. Jamu buat subur pokoknya. Itu ada kalau di kampung orang yang mau nikah suruh minum itu biar caspleng. Usul Dijah. Baby manggut-manggut. Masuk akal. Masuk akal juga. Kayaknya harus dicatat sih. Usul Ustadz Rohim. Dijah juga yang nyatet. Bro, aneh banget emang geng ini. Ustadz Rohim. Ada ide apa? Kalau dari segi syari, orang yang mau punya anak itu sebaiknya mendoakan orang lain yang belum punya anak biar cepat punya anak. Kan kalau ngedoain orang doa itu balik juga ke kita. Terus banyakin sedekah. Dan sunnah-sunnah lain, berdoa. Baby nepuk jidatnya. Ustadz, bukannya saya mendiskreditkan hal itu. Itu pasti. Itu juga usahanya. Tapi kalau suruh sedekah, makan aja kita masih minta dibeliin. Uang jajan kita itu cuma suprit. Masa iya? Sahut Baby. Kan sedekah gak ada batasannya. 1000 juga sedekahkan. Apalagi subuh. Iya, juga sih Beb. Ya masukin aja. Anggap aja ini approach versi jalur langitnya. Kita cari dari jalur bumi. Para manusia fana seperti kita ini. Oke. Catet Jah. Aku tuh harapannya tahu dan dapat ilmu mengenai jurus apa gitu. Kek. Apa yang paling caspleng? Aku juga gak nemu lagi. Keluhnya. Lah. Kamu pada enak. Aku. Keluh Ustadz Rohim. Nah. Ustadz. Makanya jangan kebanyakan baiknya jadi orang. Embok ya. Break bro. Gitu loh langsung aja. Mumpung belum haid. Kapan lagi? Cewek itu gak bisa ditanyain. Masa gini? Sayang. Apa kamu sudah siap saya tusuk? Ya kagak ada cewek kayak begitu Ustadz. Jetty butuh banyak itikat baik. Demi mensukseskan misi itu. Lagian itu kan kebutuhan batin. Masa Ustadz gak tahu? Itu nafkah batin loh. Itu kewajibannya Ustadz Rohim ke Ning Ningrum. Itu haknya dia. Masa gak dikasih udah lama? Nanti dosa loh. Nah malah si Baby yang nakut-nakutin. Kok Jetty kamu yang? Keluh Ustadz Rohim. Lah kan emang bener. Ustadz. Keluh Baby lagi. Ustadz Rohim garuk-garuk kepala. Ya bener juga sih. Tapi dia sibuk banget. Aku gak tega. Sampai rumah dia cuma ke kamar mandi, bilas,
ganti baju, dan plek. Tidur. Masa aku mau bangunin dia? Gak tega. Ningrum bangun jam berapa sih Yuzets? Kini Dijah yang kepo. Jam 2:30. Lalu Baby dan Dijah bertepuk tangan dengan semangat. Nah itu. Keduanya bersamaan menjawab. Itu namanya serangan fajar. Itu katanya efek sampingnya bikin semangat di hari itu juga. Plus katanya kemungkinan hamilnya Jetty Plank. Cepat. Ucap Baby semangat. Dijah cuma ngangguk. Ya kan dia tahajud. Ya kita juga. Dikira enggak? Abis itu kan bisa. Ibadah sebelum subuh. Ya gajah. Dijah memberikan jempolnya. Ayo Ustadz. Tunaikan kewajibanmu. Berikan nih kami haknya sebagai istri. Sorak Baby dengan semangat. Dijah ikutan tepuk tangan. Memberi semangat. Hin. Ada suara dahaman pria dari kejauhan. Mereka semua diam dan menoleh ke arah suara. Hamad dan Hanan. 3 orang berkumpul di depan rumah. Sambil makan jajanan. Aku curiga ada hal buruk yang akan terjadi. Ucap Hanan dengan wajah mencurigakan. Tenang mas. Ini enak kok. Balas Dijah cengengesan. Hamad melirik dan memandang Baby dengan tatapan seperti laser. Seperti ia sedang scanning. Ada rencana buruk apa di kepala istrinya itu. Baby berdiri. Rapat bubar. Kita lanjut di grup wah. Aku buat nanti. Pai. Bisiknya lalu kabur. Ia pergi dan melewati 2 pria itu. Dan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Pura-pura tidur ngaruh gak sih? Abisan si Mas Hamad mukanya udah serem begitu. Kan takut. Beb. Aku tahu kamu belum tidur. Ayo bicara sama aku. Kalian bicarain apa tadi? Ucap Hamad yang sudah masuk, mengunci pintu lagi. Karena Baby mendengar bunyi. Klik. Lalu mendatangi Baby di kasur. Menyingkap selimutnya. Dan menepuk pahanya. Membangunkannya. Geh. Dia malah pura-pura tidur. Basi banget gak sih? Sampai. Edoh. Ia kena cubit deh di bokong dan tak bisa lagi pura-pura tidur. Kan gak ada orang tidur mengaduh. Lalu tidur lagi. Kan ya gak ada. Kamu jangan pura-pura tidur. Ayo. Kamu abis ngapain? Jangan sampai ada masalah lagi ya. Nanti kamu malah kena semprot ningrum lagi loh. Kemarin udah aku yang maju. Nanti siapa lagi? Omel sang suami. Tapi mas, ini membawa nikmat kok. Keluh Baby. Dia gak mau dicap rencana ini jahat. Ya kan semua rencana dia juga gak ada yang berniat jahat juga. Semuanya baik. Berniat baik. Demi kebahagiaan suami istri itu dan juga dirinya plus Dijah. Gak niat jahat dan merugikan orang lain kok. Ini niat mulia. Misi mulia. Bukankah manusia itu menikah untuk bereproduksi ya? Kan? Apalagi beb yang kamu rencanain hayo. Apapun itu. Hentikan. Sebelum ada masalah lagi. Ngerti, sayang. Ngerti. Dia ngucap sayang di belakang bukan berarti dengan nada lembut. Tapi dengan tone terendah yang ia punya. Membuat ini seperti sebuah ancaman. Bro. Ini berarti memang harus benar-benar rahasia. Demi misi kemanusiaan mereka. Bereproduksi.